Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Munaya Asrar, mahasiswa program studi Psikologi Islam IAIN Manado semester 4. Di video ini, saya akan membahas mengenai teori kepribadian menurut Neal Miller and John Dollard. Pembahasan pertama, biografi. Neal Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909 dan meraih gelar BS-nya dari Universitas Washington pada tahun 1931. Ia meraih gelar MA-nya dari Universitas Stanford pada tahun 1932 dan menerima gelar PhD di bidang psikologi dari Universitas Yale pada tahun 1935. Dari tahun 1932 sampai dengan tahun 1935, ia menjadi asisten di bidang psikologi pada Institute of Human Relations, dan antara tahun 1935 sampai 1936, ia mendapat beasiswa dari Social Science Research Council dan memanfaatkannya untuk mengikuti pendidikan analisis pada Institut Psikoanalisis Wina. Dari tahun 1936 sampai tahun 1940, ia menjadi asisten dosen dan selanjutnya lektor pada Institute of Human Relations. Ia menjadi peneliti dan lektor pada tahun 1941. Dari tahun 1942 sampai tahun 1946, ia memimpin suatu proyek penelitian psikologi untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada tahun 1946, ia kembali ke Universitas Yale menjadi profesor dalam program kuliah James Rowland Angel di bidang psikologi pada tahun 1952. Ia menetap di Yale sampai tahun 1966 dan selanjutnya menjadi profesor psikologi dan kepala laboratorium psikologi fisiologis pada Universitas Rockefeller. John Dollard dilahirkan di Menanchia, Wisconsin pada tahun 1900. Ibunya adalah seorang guru dan ayahnya adalah seorang masinis rel kereta api. Dan meninggal karena kecelakaan ketika Dollard masih sangat muda. Sang ibu yang merupakan mantan guru sekolah memutuskan untuk pindah ke Madison dengan maksud agar anaknya bisa lebih mudah belajar di University of Wisconsin. Hingga akhirnya Dollard memperoleh gelar BA pada tahun 1922. Dollard bertemu dengan Max Mason yang kemudian menjadi ayah kedua baginya. Ketika Mason menjadi presiden University of Chicago, Dollard ikut pergi dan bertindak dan menjadi asisten Mason dari tahun 1926 sampai tahun 1929. Kemudian, pada tahun 1931, ia memperoleh gelar PhD Sosiologi di University of Chicago dan belajar psikoanalisis di Berlin Institute, yang mengajar antropologi, psikologi, dan sosiologi di Yale. Pembahasan selanjutnya, struktur kepribadian. Struktur kepribadian. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori Dollard dan Miller yang memiliki sifat struktural. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Namun, susunan kebiasaan itu bersifat sementara. Maksudnya, kebiasaan hari ini mungkin akan berubah karena pengalaman baru yang terjadi keesokan harinya. Dollard dan Miller menyerahkan kepada ahli lain rincian perangkat habit tertentu yang mungkin menjadi ciri seseorang, karena mereka lebih memusatkan bahasannya mengenai proses belajar, bukan kepemilikan atau hasilnya. Namun, mereka menganggap penting kelompok habit dalam bentuk stimulus verbal dari orang itu sendiri atau dari orang lain, dan responnya yang umum juga berbentuk verbal. Dollard dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian yang relatif stabil, dorongan primer, dan hubungan stimulus respon yang bersifat
bawaan juga menyumbang struktur kepribadian, walaupun kurang penting dibanding habit dan dorongan sekunder, karena dorongan primer dan hubungan stimulus respon bawaan ini menentukan taraf umum seseorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Pembahasan selanjutnya, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian. Yang pertama ada motivasi atau dorongan. Dollard dan Miller sangat memperhatikan motivasi atau drive. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali muncul dorongan yang harus dipelajari. Secondary drives berdasarkan dorongan seperti cemas, takut, gelisah. Sedangkan primary drives berdasarkan dorongan primer seperti lapar, haus, dan seks. Dinamika kepribadian yang kedua adalah proses belajar. Dollard dan Miller melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus yang memperlihatkan prinsip belajar. Kemudian menemukan hasil dari eksperimen tersebut, yaitu ada 4 komponen utama belajar. Yang pertama, drive, yaitu stimulus dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Terbagi menjadi 2, yang pertama primary drive dan yang kedua secondary drive. Kedua, cue, yaitu stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya, yaitu isyarat yang ada dalam proses belajar. Ketiga, respon, yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang. 4, ada reinforcement, yaitu agar belajar terjadi harus ada reinforcement atau hadiah. Dollard dan Miller mendefinisikan reinforcement sebagai drive pereda dorongan. Misalnya, Adi lapar, ia menjadi cemas. Selanjutnya, ada pilihan yang dapat Adi pilih, meminta kepada teman atau membeli ke kantin sekolah. Akhirnya, Adi memilih untuk membeli makanan ke kantin. Jadi, Adi tidak merasa lapar lagi. Pembahasan selanjutnya, perkembangan kepribadian. Yang pertama, perangkat innate response sederhana dan primary process. Dollard dan Miller menganggap perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik. Bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting, yaitu pertama, refleks spesifik. Bayi memiliki refleks yang spesifik kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. 2. Refleks bawaan yang hierarki, yaitu kecenderungan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Ketiga, dorongan primer, yaitu stimulus internal yang kuat dan bertahan lama yang biasanya berkaitan dengan proses fisiologis. Drive ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu tetapi tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Melalui proses belajar, bayi berkembang dari 3 repertoire tingkah laku primitif tersebut menjadi dewasa yang kompleks. Perkembangan kepribadian yang kedua yaitu konteks sosial. Dollard dan Miller menekankan tingkah laku dan lingkungan sosiokultural itu saling ketergantungan. Bagi Dollard dan Miller, prinsip-prinsip belajarnya dapat diterapkan di lintas budaya. Dollard dan Miller yakin bahwa tingkah laku orang dipengaruhi oleh masyarakatnya. Perkembangan kepribadian yang terakhir yaitu situasi pembelajaran. Dollard dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, yaitu yang pertama, situasi makan. Situasi pertama yang banyak mengajarkan sesuatu. Situasi pemberian makanan yang memuaskan menjadi dasar belajar sikap sosial dan cinta. Kedua, pendidikan kebersihan. Belajar mengontrol proses urinasi dan defekasi merupakan tugas yang kompleks dan sulit bagi bayi. Toilet training dianggap sangat penting bagi banyak orang tua. 3. Pendidikan seks awal. Tabu mengenai masturbasi yang membuat anak merasa sangat berdosa sesudah melakukannya bersumber dari orang tua yang menanamkan dalam diri anak kecemasan dalam seks. Keempat, pengendalian marah dan agresi. Apabila anaknya marah, orang tua sering mengamuk, menghukum, sehingga anak belajar menekan rasa marahnya. Tanpa rasa marah ini akan membuat kepribadian anak tidak dapat berkembang. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai teori kepribadian menurut Neil Miller dan John Dollard.
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.